Ya, teman-teman mudah-mudahan udah bisa bergabung ya. Mohon semuanya udah nggak bisa nyalahin mikrofon ya. Jadi nanti kita fokus mendengarkan sampaian materi dari guru kita bersama insya Allah. Boleh juga di-share lagi ke teman-temannya. Afwan tadi keluar dari koneksi ya. Ulangin ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita masih dapat bertemu ya, datang dalam kajian yang alhamdulillah atas izin Allah bentuknya online. Kita akan dengarkan hari ini materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Faris Jihadi LCMA selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tak lupa salat serta salam selalu kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir insyaallah. Kita awali bersama dengan baca lafaz ta'awudz dan basmalah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya izinkan saya Faris Mujahid, namanya sama kayak pemateri. Mudah-mudahan ilmunya ngikutin insyaallah Ustaz. Ya, insyaallah saya akan mandu agenda kita sore hari ini selama 1 jam kurang lebih ke depan. Nanti di awal kita akan dengarkan pemaparan dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Faris Jihadi LCMA. Nanti setelahnya di akhir pemaparan beliau, kita akan buka sesi tanya-jawab. Mungkin untuk lebih kondusif, bentuk sesi tanya-jawabnya bisa ditanyakan lewat chat. Jadi silakan para peserta yang ingin bertanya bisa disampaikan dalam chat. Tapi supaya lebih efektif, langsung saja kepada Ustadz kita, Ustadz Faris Jihadi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Falyatafaddal masykur. Baik. Suara saya jelas ya, Faris? Siap, Ustaz. Masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra Ramadan syahran kariman. Walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما
ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mari kita panjatkan atas segala karunia yang tidak terhingga, atas segala nikmat yang tidak terhitung. Pada kesempatan sore hari ini kita semua dikaruniai Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa besar. Yang dari sekian banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita pada bulan Ramadan ini, dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa besar. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan puasa di sampai penghujung hari di tanggal 1 di hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa saum kita, berupa bacaan Al-Qur'an kita, dan juga semua amal-amalan ibadah yang sudah kita lakukan di hari ini. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita sampai puncak Ramadan di hari ke-30 nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah, alhamdulillah insyaallah pada sore hari ini sebagaimana sudah diagendakan, kita akan mengkaji satu tema, kita akan mengkaji satu pembahasan yang saya kira sangat relevan dengan situasi kita pada saat ini, saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu tema yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Tema yang dimintakan kepada saya adalah, atau yang diusulkan kepada saya adalah kajian kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan insya Allah kajian ini akan berseri selama bulan Ramadan, tampaknya cuma 2 kali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah itu ada kesempatan-kesempatan berikutnya dapat kita lanjutkan. Karena pada dasarnya kajian kitab ini membutuhkan fokus yang lebih tajam, kemudian juga membutuhkan perhatian juga, karena memang kajian ini kajian yang cenderung agak bersifat akademis, ya, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang diusulkan kepada kita atau kepada saya adalah kajian kitab Tafsir Ayatul Ahkam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam kepada kitab ini, ya, ada beberapa hal yang ingin kita buka dengan beberapa pengantar yang insya Allah akan ditampilkan. Faris, materinya udah sampai belum di PowerPoint-nya? Anda nggak pegang, Ustaz? Oh, nggak pegang? Baik. Nanti ada tim kayaknya deh, coba Anda cek dulu ya. Baik. Jadi sambil menunggu materinya disiapkan, karena kalau saya sambil sharing screen takut saya nggak fokus ini. Ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang isi dari kitab ini, yang merupakan Ustaz, izin udah masuk nih ininya materi. Ya, jazakallah khair, jazakallah khair. Jadi saya ingin memberikan beberapa pengantar terkait dengan kitab yang akan kita kaji pada kesempatan ini dan juga pada kesempatan-kesempatan berikutnya insya Allah. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan di Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) ya, yang sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita realisasikan di masa yang akan datang. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah katakan, kajian yang akan kita sampaikan adalah kajian kitab, sehingga pendekatannya akan cenderung pembacaan kitab kemudian analisis kandungan dari kitab tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sana, karena ke sana kajian kitab itu kan berat ya. Kajian kitab itu berat. Namun demikian, kajian kitab ini meskipun terkesan berat ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kajian-kajian seperti inilah yang sesungguhnya sedang kita perlukan dan sedang kita butuhkan agar cara berpikir kita terhadap agama ini, agar pemahaman kita terhadap agama ini berbasis kepada pengetahuan yang kokoh dan sistematis, agar pengetahuan kita terhadap agama ini berbasis kepada pengetahuan yang
kokoh berdasarkan manhaj para ulama, berdasarkan metodologi para ulama. Dan karena itu, kawan-kawan sekalian rahmati Allah, kita membutuhkan untuk kembali kepada literatur. Kita membutuhkan untuk kembali kepada literatur. Dan mungkin kalau kita sekedar kajian-kajian yang sifatnya tematik atau sifatnya umum, bagaimana kita bersikap sabar di bulan Ramadan, saya kira insya Allah itu sudah banyak, ya. Dan insya Allah kita nggak akan kekurangan tema-tema itu. Dan insya Allah kita semua tinggal diingatkan dalam masalah-masalah itu. Namun yang kita perlukan saat ini, terutama di kalangan para peminat kajian Islam adalah bagaimana kita membangun pemahaman Islam ini berdasarkan kepada pemahaman yang kokoh serta sistematika keilmuan yang baik dan benar. Dan itu perlu kita kembalikan kepada literatur. Nah, kawan-kawan sekalian rahmati Allah, agar kita tidak merasa berat dengan kajian kitab yang mungkin terkesan terlalu akademis atau terlalu berat, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau kita tidak lakukan sekarang, kita tidak akan menemukan momentum yang lain. Kalau kita tidak melakukannya kajian ini sekarang di bulan Ramadan, apalagi masih di awal, semangatnya masih penuh, kita mungkin tidak akan menemukan kesempatan yang lain lagi. Karena apa? Karena posisi terdekat kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, posisi terdekat kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala itu ada di bulan Ramadan. Ya, saya kira mayoritas kita di hari ini sudah ada yang menyelesaikan 1 atau 2 juz. Dan lebih sempurna lagi kalau kita sempurnakan bacaan tilawah kita yang 1-2 juz itu dengan memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitabnya. Jadi tolong semangati diri kita masing-masing. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan kembali kepada literatur para ulama? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terutama di bulan Ramadan ini. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita kaji judulnya adalah kitab tafsir Ayatul Ahkam. Judul panjangnya itu Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatul Ahkam. Ya, Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatul Ahkam. Yang kurang lebih artinya adalah kitab yang menghimpun ayat-ayat terkait hukum. Kitab yang menghimpun ayat-ayat terkait hukum. Nah, kawan-kawan sekalian rahmati Allah, karena pembahasan kita adalah terkait tentang kitab yang membahas tentang ayat-ayat terkait hukum, maka ada baiknya kita memberikan pengantar. Di sini saya sudah siapkan beberapa pengantar singkat untuk mengenal apa itu yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'anul Karim. Di bagian pertama ini, ya kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas apa itu yang dimaksud dengan ayat-ayat ahkam. Ahkam itu artinya hukum, ya. Apa itu yang dimaksud dengan ayat-ayat ahkam? Nah, ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum, definisi sederhananya adalah ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum amaliyah, sama dengan hukum fikih. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Nah, kenapa muncul istilah ayat ahkam, kawan-kawan sekalian rahmati Allah? Karena pada dasarnya, kalau kita klasifikasi secara tematis agama kita, kalau kita klasifikasi isi kandungan agama kita ini secara tematis, kita akan terbagi kepada 3 tema besar yang itu dikandung oleh Al-Qur'an. Yang pertama adalah tema akidah, yang kedua adalah tema fikih, yang ketiga adalah tema akhlak. Ya, jadi ini kira-kira 3 tema besar yang dikandung oleh agama ini. Dan 3 tema besar inilah kemudian yang menjadi kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Nah, apa perbedaan antara ayat fikih dengan ayat akidah? Apa perbedaan antara ayat fikih dengan ayat akhlak? Apa perbedaan? Kenapa muncul istilah ayat ahkam yang kemudian digunakan oleh para ulama di kemudian hari? Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah bahwa kenapa muncul istilah ayat ahkam ini? Ayat ahkam ini adalah ayat-ayat yang sederhananya terkait dengan praktek amaliyah seorang muslim. Praktek amaliyah keseharian seorang muslim. Jadi sederhananya, ini terkait dengan hukum-hukum amaliyah yang mengatur kehidupan kita. Mulai dari ibadah, ya, mulai dari ibadah sampai muamalat. Ya, jadi ibadah mulai dari sholat, zakat, puasa, kemudian muamalah tentang jual beli, tentang riba,
tentang utang piutang, atau hukum terkait dengan keluarga, menikah, cerai, rujuk, ya, hukum iddah bagi perempuan, dan seterusnya. Semua hukum-hukum yang bersifat amaliyah ini, ya, disebut dengan ayat ahkam. Jadi ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum fikih ini disebut dengan ayat ahkam. Nah, kawan-kawan sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira sederhananya definisinya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kalau definisinya ini adalah ayat yang terkait dengan hukum praktikal atau hukum amaliyah keseharian, mana ayat yang masuk dalam kategori definisi ini? Para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya, tentang mana saja surat atau ayat yang termasuk dalam kategori ayat ahkam. Mana ayat atau surat yang termasuk dalam kategori ayat ahkam atau ayat hukum fikih. Nah, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Misalnya ini kita kutipkan di sini di slide kedua, ada beberapa ulama dan mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Mawardi, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam Ar-Razi, dan diikuti oleh Imam Ibnu Juzai. Ibnu Juzai ini seorang ulama dari mazhab Maliki, ya, bahwa ayat yang terkait dengan hukum, ya, ayat yang terkait dengan hukum praktikal, hukum fikih itu kurang lebih ada 500 ayat. Dan kemungkinan besar para ulama ini, ulama Al-Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Juzai, ya, kemungkinan besar merujuk kepada pendapat salah seorang salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Muqatil bin Sulaiman, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Muqatil bin Sulaiman. Dia mengatakan bahwa ayat ahkam itu kurang lebih, atau ayat yang terkait dengan hukum fikih itu kurang lebih ada 500 ayat. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah, kalau kita angkat 500 ayat ini, kemudian kita bayangkan dari peta Al-Quran itu 500 dari 6.236 ayat yang kita berdasarkan hitungan, berdasarkan riwayat yang kita baca. Jadi kita membaca Al-Quran ini dengan riwayat Hafiz dari Imam Asim, itu menghitung jumlah ayat Al-Quran ada 6.236 ayat. Dan jumlah ayat hukum berdasarkan pendapat para ulama yang kita sebutkan di sini ada 500 ayat. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, 500 ayat itu hanya sepersekian dari 6.200 ayat. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan lebih sedikit yang dimaksud dengan ayat hukum itu hanya sekitar 150 ayat. Ya. Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi itu para ulama yang hidup di abad antara 5 dan 6 Hijriah. Antara 5 dan 6 Hijriah. Imam Ibnu Juzai itu abad 7 Hijriah, abad 8 Hijriah, maaf. Ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim itu juga abad 8 Hijriah. Kemudian ada ulama yang agak belakangan yang bernama Imam Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan ini seorang ulama besar dari India, seorang ahli hadis, juga seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa ayat hukum ini atau ayat terkait ayat ahkam ini hanya 200-an ayat. Hanya 200-an ayat. Kenapa kemudian muncul perbedaan hitungan? Kata Imam Az-Zarkashi di slide berikutnya. Perbedaan hitungan ini disebabkan perbedaan pendefinisian ayat hukum. Karena kata Az-Zarkashi, ayat hukum itu kalau kita bedah, itu kesimpulan hukum itu ada dua bagian atau ada dua jenis atau ada dua klasifikasi. Yang pertama, kelompok ayat yang secara lugas dan terang menetapkan hukum fikih tertentu, ya, menetapkan hukum fikih tertentu. Jadi dia lugas, misalnya perintah wa aqimus shalah, perintah dirikanlah salat, atau misalnya perintah atau larangan tentang dilarang kamu memakan makanan-makanan tertentu seperti darah, daging babi, dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang secara zahir, secara lugas, terang menetapkan satu hukum tertentu, baik itu perintah atau larangan.
Dan ayat-ayat hukum dengan konten seperti ini itu dominan ada di surat-surat Madaniyah, ya. Ada di surat-surat Madaniyah. Dominan ada di surat-surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Ringkasnya, Madaniyah itu adalah surat-surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya. Surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Misalnya seperti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, seperti surat Al-Maidah. Kita kalau baca surat Al-Baqarah itu yang jumlah ayatnya 286 ayat yang mencapai 2,5 juz di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran kita. Surah Al-Baqarah itu syarat dengan ayat-ayat yang zahir, yang secara lugas bicara tentang hukum-hukum tertentu yang mengatur tentang kehidupan manusia. Mulai dari hukum tentang pernikahan, hukum tentang minum khamr, hukum tentang riba, hukum tentang utang piutang, itu ada semua di surat Al-Baqarah. Makanya kata para salafus saleh, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa man hafidha surat Al-Baqarah jadda fi a'yunina. Orang yang hafal surah Al-Baqarah di zaman para sahabat jadda fi a'yunina. Jadi kedudukannya itu langsung mulia. Kenapa? Karena dia menguasai ayat-ayat hukum yang sangat banyak. Ayat-ayat hukum yang sangat banyak. Di situ ada ayat haji, di situ ada ayat puasa, di situ ada ayat zakat, dan seterusnya. Itu surat Al-Baqarah. Begitulah An-Nisa dan juga Al-Maidah. Kemudian, kelompok ayat yang kedua adalah, kalau kita klasifikasi berdasarkan klasifikasinya Imam Az-Zarkashi, ya, ayat-ayat yang tidak secara langsung menetapkan hukum. Jadi zahirnya ayat itu tidak berbicara tentang penetapan hukum tertentu. Secara zahir dia seperti bukan ayat ahkam. Ya, secara zahir dia bukan ayat ahkam. Ya. Tapi para ulama kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum tertentu dari ayat-ayat tersebut. Meskipun secara zahir ayat tersebut bukan ayat hukum. Contoh paling sederhana misalnya di surat Al-Lahab yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab." Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di slide nggak ada, tapi ini saya kasih contoh saja tentang ayat yang zahirnya itu tidak bicara tentang hukum tertentu, tapi para ulama mengambil kesimpulan hukum. Di ayat wa mar'atuhu lam hammalatal hatab. Artinya apa wa mar'atuhu hammalatal hatab itu? Istrinya Abu Lahab itu si pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Ayat ini atau surat ini sama sekali bukan bicara tentang hukum zahirnya. Tapi para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil bahwa pernikahan sesama orang non-Islam atau orang kafir itu sah. Kenapa? Karena Al-Quran menamakan istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Jadi istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab berarti apa? Allah Subhanahu wa taala mengakui keabsahan pernikahan orang-orang kafir. Jadi suami istri kafir, mereka menikah tidak dianggap zina meskipun cara pernikahannya tidak seperti cara pernikahan kita orang-orang Islam, ya. Nah, ini sebagai contoh saja poin saya adalah kita sedang tidak membahas tentang hukumnya, tapi poinnya adalah ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang para ulama itu dengan ketajaman pandangan mereka dan juga tentu saja dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka bisa mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat yang secara zahir tidak terkait dengan hukum. Ya. Next di slide berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama? Yang dilakukan oleh para ulama ketika membaca ayat-ayat yang tidak terkait dengan hukum, mereka melakukan apa yang dimaksud dengan apa yang diistilahkan dengan istimbat. Istimbat, ya. Istimbat itu artinya proses penggalian hukum yang tersembunyi dalam teks atau nas syariat, ya. Proses pengambilan hukum atau proses penggalian hukum yang tersembunyi dalam teks syariat yang secara zahir tidak langsung terkait dengan hukum. Itu yang dimaksud dengan istimbat, ya. Yang dilakukan oleh para fuqaha, oleh para ulama sepanjang zaman adalah pekerjaan istimbat. Dan pekerjaan istimbat ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang ringan.
membutuhkan keahlian-keahlian tertentu, kedalaman penguasaan bahasa Arab, kemudian penguasaan ilmu usul fikih, penguasaan ilmu hadis, penguasaan ilmu tentang nasikh dan mansukh dan seterusnya. Nah, di sini saya mencontohkan di slide yang saya tampilkan di sini. Contoh dari istinbat adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, seorang imam yang sering kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu lakabnya atau panggilannya ya. Wafat tahun 204 Hijriyah. Beliau berdalil dengan surat An-Nisa ayat 115 yang bunyinya wa may yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang mengikuti jalan ya, barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, maka kami akan lemparkan dia, akan bakar dia di dalam api neraka jahanam. Ini zahirnya ayat ini tidak berbicara tentang hukum, tapi berbicara tentang kewajiban bagi kita orang-orang beriman agar tetap istiqomah di atas jalan orang-orang beriman, bersama orang-orang beriman. Istiqomah bersama orang-orang beriman, jangan melenceng. Tapi Imam Syafi'i mengambil istimbat atau melakukan istimbat, mengambil kesimpulan hukum bahwa ayat ini menjadi dalil ya, menjadi dalil bagi kedudukan ijma. Ijma, apa itu ijma? Ijma itu konsensus, kesepakatan semua ulama terhadap hukum tertentu. Jadi kalau ada ijma para ulama terhadap satu hukum tertentu, maka itu menjadi dalil dalam agama. Maka itu menjadi dalil dalam agama. Ini Imam Asy-Syafi'i. Ya, next berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an ada yang secara zahir bicara tentang hukum, ada yang tidak secara zahir bicara tentang hukum. Selanjutnya adalah bagaimana metode Al-Qur'an dalam penetapan hukum. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah, ada beberapa cara Al-Qur'an atau metode Al-Qur'an dalam penetapan atau pemaparan hukum-hukum yang ditetapkan. Dan penetapan hukum dalam Al-Quran ini tidak menggunakan satu cara. Ada beberapa cara yang akan kita sebutkan di sini. Ini adalah Al-Quranul Karim dalam banyak tempat atau dalam banyak hukum, dalam banyak ketetapan hukum, itu tidak menetapkan secara rinci, tapi menetapkan secara global. Seperti perintah sholat dan zakat. Kita tidak menemukan tentang tata cara sholat di dalam Al-Quran. Kita tidak menemukan tentang jenis-jenis sholat di dalam Al-Quran, atau mana sholat sunnah, mana sholat wajib, kita tidak menemukan detailnya. Ya. Begitu pula zakat, kita tidak menemukan istilah zakat fitrah, zakat mal, kemudian berapa besarannya, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran kita juga tidak menemukan penjelasan tentang jenis-jenis puasa selain Ramadan. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, dan seterusnya. Kita tidak menemukan itu. Jadi Al-Quranul Karim dalam banyak hal menetapkan hukum secara global. Yang kedua, Al-Quranul Karim menetapkan hukum itu dengan paparan yang rinci. Jadi ada yang global, ada yang rinci. Yang rinci misalnya hukum waris. Ya kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu hukum waris itu ada dalam surat An-Nisa. Ada dalam surat An-Nisa. Dan hukum waris dalam Al-Quran itu ditetapkan secara detail sekali. Secara detail sekali. Kalau si fulan meninggal, bapaknya dapat berapa, ibunya dapat berapa, anaknya dapat berapa, ya, saudaranya dapat berapa. Itu ditetapkan secara detail hukum waris. Ya. Padahal ayat yang menetapkan tentang waris itu cuma 3 ayat. Ya, kalau tidak salah hanya 3 ayat ya, di dalam surat An-Nisa. Pemaparan yang lain yang rinci misalnya hukum tolak, hukum tentang perceraian. Itu juga lumayan detail di dalam Al-Quranul Karim. Ada kondisi-kondisi kapan wanita itu dicerai dan apa saja hak-haknya. Itu detail di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian metode yang ketiga adalah penetapan kaidah-kaidah umum.
tidak berbicara tentang hukum tertentu secara detail, tapi menetapkan kaidah umum. Misalnya perintah bersikap adil dalam semua hal. Jadi adil dalam persengketa, adil dalam urusan keluarga, adil dalam urusan pemerintahan. Itu adil. Seperti ayat yang sering kita dengar di setiap sholat Jumat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Qatadah, kata beliau, hadhihi ajma'u ayatin fi kitabillah. Ini ayat yang sering kita baca dalam surat An-Nahl itu, yang sering kita baca dalam sholat Jumat. Ayat itu adalah ayat yang paling ringkas dan padat dalam Al-Quran, kata seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ajma'u ayatin fi kitabillah, ringkas dan padat. Kenapa? Karena di situ mencakup perintah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk bersikap adil, berbuat ihsan, bersikap baik, memberikan sedekah kepada orang-orang terdekat, wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Kemudian melarang fahsya, perbuatan keji, perbuatan munkar, dan juga perbuatan melampaui batas. Wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, seperti yang sudah kita dengar dalam setiap sholat Jumat kita. Jadi ini kaidah-kaidah umum yang itu tidak berlaku pada satu aspek, tapi berlaku pada semua aspek hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita. Bersikap adil. Contoh lain adalah perintah untuk bermusyawarah. Perintah untuk bermusyawarah. Ya. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada satu surat khusus namanya surat Asy-Syura, surat tentang musyawarah. Kemudian misalnya perintah tentang komitmen dengan janji. Misalnya dalam awal surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang beriman, tepatilah semua bentuk akad. Akad apapun, akad perjanjian, akad kontrak, akad jual beli, dan seterusnya. Ini metode yang ketiga. Cara yang keempat adalah satu hukum itu bisa jadi dalam Al-Quran ditetapkan tidak dalam satu tempat, tapi ditetapkan di ayat yang tersebar di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya hukum tentang perceraian. Hukum tentang perceraian. Itu ada satu surat khusus, surat Tolak namanya, tapi penjelasan yang melengkapi penjelasan surat Tolak ada di surat Al-Baqarah. Ada di surat Al-Baqarah, itu penjelasan tentang hukum tolak, hukum cerai itu juga lumayan detail. Jadi poinnya adalah, kalau kita ingin tahu bagaimana pembahasan hukum dalam Al-Quran, maka kumpulkanlah semua ayat yang terkait dengan tema tersebut. Dengan itu kemudian pembacaan kita terhadap kitab Allah menjadi pemahaman yang utuh. Kemudian berikutnya adalah, cara berikutnya adalah metode Al-Quran dalam penetapan hukum. Al-Quranul Karim seringkali menjelaskan hikmah atau ilat sebab ditetapkannya hukum. Ya, sebab ditetapkannya hukum. Kenapa hukum ini ditetapkan? Ya, kenapa hukum ini ditetapkan? Misalnya tentang ayat tentang rukhsah atau keringanan sholat qasar, meringkas sholat dalam perjalanan. Allah SWT bilang, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan jika kamu melakukan perjalanan maka tidak mengapa bagi kalian untuk melakukan qasar atau melakukan peringkasan terhadap salat. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk ketika menetapkan hukum seringkali mengaitkan dengan ilat. Ilat itu artinya sebab dari ditetapkannya hukum atau hikmah, ya, hikmah. Misalnya ayat puasa. Ayat puasa yang insya Allah nanti di pertemuan yang akan berikutnya kita akan membahas ayat tentang puasa. Ayat puasa di ayat 185 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa, kemudian keringanan bagi orang-orang yang memiliki udzur tertentu. Allah bilang di akhir ayat 185 itu mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Itu hikmah. Supaya apa? Ini perenungan buat kita ya, kawan-kawan sekalian rahmati Allah. Kita ini kalau mau membebani sesuatu kepada orang lain, menugasi orang, kita seringkali lupa menjelaskan alasan kenapa
kita menugasi orang tersebut? Kenapa kita membebani orang tersebut dengan tugas atau beban tertentu? Sehingga dia membutuhkan alasan, membutuhkan rasionalisasi. Kenapa saya melakukan ini dan itu? Dan Allah Subhanahu wa taala setiap hukumnya dalam Al-Qur'anul Karim itu pasti mengandung hikmah. Pasti mengandung hikmah. Ya. Meskipun tidak semua hikmahnya disebutkan. Tidak semua hikmahnya disebutkan, tapi banyak sekali penetapan hukum-hukum dalam Al-Qur'an itu disebutkan hikmahnya. Allah bilang dalam ayat puasa ayat 185 surah Al-Baqarah itu, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Jadi ketika Allah bilang Allah menginginkan kemudahan buat kita, ketika Allah mengatakan Allah menginginkan kemudahan buat kita, kita akan merasa oh, sebenarnya ini sesuatu yang mudah begitu. Sebenarnya ini sesuatu yang mudah, tidak perlu kita menyulit-nyulitkan diri seperti itu. Kemudian juga metode lain adalah mengaitkan antara fikih dengan akidah. Nah ini poinnya apa? Maksudnya adalah agar pemahaman kita ketika kita membahas tentang hukum-hukum dalam Al-Quranul Karim, hukum-hukum fikih dalam Al-Quranul Karim, agar selalu teringat bahwa komitmen kita terhadap hukum-hukum tersebut, itu merupakan konsekuensi logis dari pengakuan kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Itu merupakan, jadi ada korelasi yang kuat ketika kita komitmen terhadap ibadah-ibadah yang sifatnya praktikal dengan peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa jika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pusatkanlah perhatian kalian. Karena akan ada perintah yang akan diperintahkan kepada kalian, akan ada kebaikan yang diperintahkan kepada kalian, dan ada keburukan yang dilarang terhadap kalian. Nah ini di antara metode Al-Quran. Kemudian terakhir, di antara metode Al-Quran dalam penetapan hukum adalah kebertahapan dalam penetapan hukum. Ini semuanya sama-sama paham, yang sering kita kenal dengan istilah tadarruj. Kita mengenal contoh paling populer dari istilah tadarruj adalah tentang penetapan pengharaman ayat khamr, ayat minum khamr, ya, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui proses bertahap, ya, tadarruj. Jadi ini kawan-kawan sekalian rahmati Allah, kira-kira cara Allah Subhanahu wa taala memaparkan penetapan hukum di dalam kitabnya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita ingin merujuk kepada ayat-ayat yang secara khusus membahas atau mengandung hukum-hukum fikih, kemana kita merujuk? Kemana ke karya-karya seperti apa yang harus kita buka? Referensi-referensi seperti apa yang bisa kita gunakan? Pada dasarnya semua kitab tafsir, semua buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama sepanjang masa, dari awal masa keilmuan Islam sampai zaman sekarang, semuanya membahas tentang ayat hukum. Hanya saja mayoritas kitab-kitab tafsir itu membahas ayat hukum dan juga ayat-ayat yang lain. Jadi pembahasannya tidak terkait dengan masalah hukum fikih saja, tapi juga terkait dengan sekian banyak hal tentang akidah, tentang akhlak, tentang adab, tentang cerita, tentang macam-macam. Ya, tentang semuanya yang dikandung oleh ayat Al-Quran. Nah, karena itu para ulama berdasarkan ijtihad dari Muqatil bin Sulaiman yang kita sebut di awal tadi, bahwa ayat hukum ada 500, kemudian diikuti dengan Al-Mawardi, diikuti dengan Al-Ghazali, diikuti dengan Ar-Razi dan seterusnya. Mereka berijtihad melakukan sebuah inovasi dalam penyusunan referensi ini, mengkhususkan karya-karya yang bisa dijadikan rujukan bagi para penuntut ilmu atau umat Islam secara umum bagi yang mau langsung membaca ayat hukum saja. Ya, dia tidak mau atau tidak merasa perlu untuk mengkaji semua ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dia ingin ayat ini tuh bicara tentang apa sih? Penjelasan detail fikihnya dalam ayat ini tuh seperti apa sih? Nah, itu ada para ulama yang mengkhususkan pembahasan dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada perbedaan definisi di ayat hukum, maka ada perbedaan metode penulisan. Yang pertama adalah ada metode yang mengkhususkan ayat hukum
yang secara zahir bicara tentang hukum saja. Ya, jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran dibahas, hanya mengambil sekian ratus ayat berdasarkan ijtihad si penulis, kemudian dibahas kandungannya. Maka muncul kitab-kitab tafsir dalam sepanjang sejarah keilmuan Islam, kitab-kitab yang bernama Ahkamul Quran. Yang bernama Ahkamul Quran. Dan nyaris setiap mazhab dari 4 mazhab fikih yang 4 ini, itu menulis Ahkamul Quran dalam rangka untuk memberikan legitimasi kepada mazhab yang melatar belakanginya. Ya. Jadi misalnya istilah Ahkamul Quran ini itu ada di semua mazhab. Ahkamul Quran itu misalnya dalam mazhab Hanafi ada Imam At-Tahawi namanya menulis kitab Ahkamul Quran. Kemudian ada Imam Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas menulis dengan nama yang sama, Ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Kemudian dari mazhab Syafi'i menulis namanya ada Al-Imam Al-Qiyah Al-Harrasi. Al-Qiyah Al-Harrasi, seorang ulama mazhab Syafi'i dari Iran, kalau tidak salah daerah sana lah kurang lebih. Beliau menulis Ahkamul Quran juga. Ya, menulis Ahkamul Quran juga. Dari mazhab Maliki, Ahkamul Quran, Imam Ibnul Arabi seorang ulama dari Andalusia menulis Ahkamul Quran juga. Jadi semua mazhab menulis Ahkamul Quran. Yang agak belakangan itu mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali ini cenderung fokus kepada hadis sehingga pembahasan tentang istimbat hukum dari ayat-ayat Al-Quran tidak begitu besar fokusnya. Nah, ini metode yang pertama, ada pengkhususan karya-karya yang membahas tentang ayat-ayat hukum. Yang kedua, ada karya-karya yang membahas semua ayat dalam Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, dan dicari kaitannya dengan hukum tertentu. Dan inilah yang melahirkan kitab fenomenal ya, yang bernama Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi, nama panjangnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Himpunan atau Al-Jami', sesuatu yang menghimpun hukum-hukum dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kawan-kawan saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, di era kontemporer banyak ulama-ulama modern yang menyusun ulang berdasarkan metode yang pertama. Mereka mengkhususkan ayat-ayat tertentu yang terkait dengan hukum, kemudian mengulasnya secara mendetil dan terperinci. Yang populer adalah yang akan kita bahas pada sore hari ini, yang berjudul Rawa'i'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam atau Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam minal Quran. Rawa'i'ul Bayan itu artinya adalah penjelasan yang indah dari tafsir ayat-ayat ahkam dari Al-Quran. Karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, mari kita mengenal tentang kitab ini secara sekilas. Ya, siapa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah seorang ulama besar asal Suriah. Sekarang masih hidup, kira-kira usianya 90 tahunan. Ya, lama menetap dan mengajar di Makkah. Jadi beliau hijrah dari Suriah. Kemudian tinggal lama di Makkatul Mukarramah dan mengajar di Universitas Ummul Qura. Kemudian beberapa tahun terakhir bermigrasi ke Turki. Sekarang tinggal di Turki. Sudah uzur ya, sudah sepuh sekali. Kemudian beliau juga dikenal sebagai ulama yang produktif menulis dan memiliki karya. Yang paling populer adalah kitab yang akan kita bahas. Kemudian kitab tafsir lain beliau menulis yang bernama Sofwatut Tafasir. Sofwatut Tafasir. Sofwatut Tafasir ini kitab yang disusun dengan sistematis yang bagus sekali, yang kemudian menjadi buku ajar di berbagai pesantren dan juga berbagai universitas, terutama di Indonesia. Nah, itu tentang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa konten dari Rawa'i'ul Bayan? Kitab yang ada di hadapan kita ini, buku kita ini, yang akan kita bahas ini, apa isinya sebenarnya? Yang pertama adalah, kita bisa ringkas, yang pertama, kitab ini berisi tentang 30 tema hukum fikih yang dibahas secara lugas. Lugas maksudnya secara jelas, langsung di dalam Al-Quran. Jadi, Syekh As-Sabuni tidak membahas ayat-ayat yang zahirnya tidak terkait hukum. Beliau itu tidak bahas. Tapi beliau hanya membahas ayat-ayat yang secara zahir bicara tentang hukum. Ada sekitar 30, dan beliau membagi kitab ini menjadi
seperti diktat mata kuliah. Jadi tema nomor 1 ditandai dengan al-muhadarah al-ula, perkuliahan nomor 1, kira-kira begitu. Kemudian disusun berdasarkan letak mushaf. Jadi beliau menyusunnya tidak berdasarkan tema fikih. Kalau kita buka buku fikih kan biasanya bermula dari toharoh dan seterusnya. Ya, mulai dari toharoh, kemudian turunannya ada tentang hukum air, tentang hukum wudu, tentang hukum istinja dan seterusnya. Sedangkan karya yang ada di hadapan kita saat ini, itu penyusunannya tidak berdasarkan kitab fikih, namun berdasarkan keberadaannya atau letaknya di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi dimulai dari surah Al-Baqarah sampai juz 30. Tapi tidak semua surat Al-Baqarah dibahas, hanya diambil ayat-ayat yang terkait dengan hukum saja. Kemudian yang ketiga adalah dikemas dengan sistematika akademis. Ya, dikemas dengan sistematika akademis sehingga memudahkan bagi yang mau belajar. Kemudian berikutnya adalah konten dari sistematika pembahasan kitab ini adalah beliau membahas dengan sistematis, ya, di slide berikutnya. Yang pertama adalah beliau memulai dengan analisis kebahasaan, kemudian dilanjutkan dengan makna global, kemudian dengan sebab nuzul, sebab turunnya ayat kalau ada, kemudian perbedaan ragam qiraat, kemudian hikmah dan rahasia ayat, kemudian pembahasan detil hukum fikih, kemudian ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan penting. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sistematika ini sistematika akademis, dan saya kira kita semua yang hadir sore hari ini kalau membaca semua isi sistematika ini juga saya kira tidak begitu relevan karena begitu berat, sebagiannya isinya berat, yang hanya relevan bagi mereka yang mengerti bahasa Arab dan mengerti ilmu syar'i dan penuntut ilmu syar'i secara khusus. Namun demikian, itu tidak menghalangi kita untuk mengambil faedah bahwasanya kitab ini mengandung penjelasan yang cukup mudah dan juga mudah difahami bagi siapapun yang ingin belajar dari kitab ini. Dan insya Allah kita akan mencukupkan pembahasan dari berbagai tema-tema ini, fokus kepada, tidak semua akan kita bahas, tapi kita akan fokus pada hal-hal yang relevan buat kita. Kita akan fokus kepada hal-hal yang relevan buat kita. Baik, dengan demikian kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengantar sudah kita paparkan, ya, pengantar sudah kita paparkan. Pengantar sudah kita paparkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan sekilas dari pembukaan dari bagian awal dari kitab ini, ya, supaya kajian kitabnya bisa segera kita mulai, ya. Mohon maaf ya kawan-kawan kalau pembahasannya dari pengantar ini terlalu panjang, karena memang kalau langsung baca kitab tapi kita tidak mengerti konteksnya, itu kita sendiri akan kebingungan, ya, terutama mungkin bagi kita yang tidak terbiasa membaca kitab atau tidak terbiasa membuka kitab, ya, mungkin kita akan bingung konteksnya. Jadi karena itu kemudian kita mulai dengan beberapa pengantar tadi agar kita kemudian bisa menghadirkan ini berbicara tentang apa, ya, ini berbicara tentang apa. Baik, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kitab ini. Mohon moderator untuk membuka kitab, ya. Ya. Di halaman ke-13. Halaman ke-13. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Faris? Betul, Ustaz. Ya. Ketemu kitabnya belum? Sama yang pegang presentasinya, Ustaz, lagi ada ini, Ustaz. Oke, khair insyaallah. Baik, kalau gitu saya sharing dari sini kali ya. Boleh buat para peserta yang mau mulai bertanya udah bisa, Ustaz, ya? Silakan aja, silakan. Kalau nunggu ditulis saja di situ. Boleh ditulis di kolom chat, Fadol. Ini gimana caranya share screen-nya? Mohon maaf saya agak gatek. Tunggu dari Ustadz Deris kali, Ustadz, ya? Dari Ustadz Deris. Oke. Baik, sambil kita menunggu dari kawan-kawan panitia, kalau ada yang bisa menampilkan kitabnya.
Kawan-kawan sekarang rahmati Allah, kitab ini berbahasa Arab, tapi sebenarnya sudah diterjemahkan dari mungkin sudah 20 tahun yang lalu sudah ada terjemahannya. Jadi kawan-kawan kalau mau cari nggak tahu di Google sudah ada nggak ya PDF-nya yang terjemahan, saya nggak tahu. Tapi ada kitab terjemahannya itu ada yang berjudul Tafsir Ayat Ahkam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Baik. Kita langsung ke halaman 13. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah, Syekh Ali As-Sabuni ini itu memulai pembahasannya dimulai dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Ya mungkin sebagian kita agak-agak bosen bahas surat Al-Fatihah ya. Karena sudah sering kita bahas surat Al-Fatihah di berbagai forum, dan saya pribadi di masjid di dekat rumah saya, mungkin dari sebagian peserta forum ini juga ada yang kawan-kawan saudara-saudara saya yang tetangga saya di komplek rumahan sini itu juga sudah mendengar kajian surat Al-Fatihah. Tapi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini memulai pembahasannya dengan surat Al-Fatihah, dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya kemudian, kawan-kawan saya rahmati Allah, saya ingin memantik ya, supaya kita ini belajarnya tidak monoton atau tidak satu arah saja. Berdasarkan definisi ayat ahkam yang sudah kita pelajari di awal tadi, di pengantar tadi, apakah surat Al-Fatihah ini masuk dalam kategori ayat ahkam atau tidak? Nah, ini pertanyaan penting ya. Pertanyaan penting. Kenapa kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika membahas surat Al-Fatihah itu dimasukkan dalam rangkaian ayat ahkam. Ya, dimasukkan dalam rangkaian ayat ahkam. Apakah di dalam surat Al-Fatihah itu ada pemaparan tentang hukum fikih misalnya, ya. Sekilas dari pembacaan saya pribadi terhadap karya Syekh Ali As-Sabuni ini, ya, sebenarnya secara kandungan soal Al-Fatihah, kalau kita gunakan kacamata definisi yang pertama bahwa ayat ahkam itu adalah ayat yang secara lugas atau zahir bicara tentang hukum fikih, surat Al-Fatihah itu tidak ada ayat ahkamnya. Surat Al-Fatihah itu tidak ada ayat ahkamnya yang berbicara tentang hukum fikih tertentu. Ya, yang berbicara tentang hukum fikih tertentu. Secara zahir, saya katakan secara zahir. Tapi kalau mau kita cari semua hukum, kita kaitkan, kita ambil inspirasinya dari surah Al-Fatihah, kita akan ketemu korelasinya. Ya, kita akan ketemu korelasinya. Misalnya tentang hukum mengucapkan basmalah. Ya, misalnya tentang hukum dilarang untuk mengikuti cara hidup orang kafir. Itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian misalnya tentang hukum tentang hukum terkait dengan ibadah, semuanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi poinnya adalah yang ingin saya sampaikan, secara zahir sebenarnya surah Al-Fatihah ini tidak terkait dengan hukum. Namun tampaknya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni memasukkan ayat ini atau memasukkan surat ini menjadi bagian dari karyanya yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Hukum. Karena beberapa sebab, Wallahu a'lam, karena beberapa sebab. Yang pertama, alasan yang pertama boleh jadi, ini kita hanya menganalisis saja, karena beliau ingin bertabarruk dengan surat Al-Fatihah, ingin mengambil barokah dari surat Al-Fatihah. Bagaimana mungkin kita menulis sesuatu, karya keilmuan dalam Islam, tapi tidak dimulai dengan Al-Fatihah, kan begitu. Seperti aneh rasanya. Maka dari itu, tampaknya beliau ingin mengambil tabarruk, ingin mengambil barokah dari surat Al-Fatihah, meskipun secara zahir surah Al-Fatihah ini tidak bicara tentang hukum fikih tertentu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, beliau tampaknya ingin memberikan bingkai bagi setiap pembaca Al-Quranul Karim agar membingkai pembacaannya terhadap Al-Quran dengan
bingkai surat Al-Fatihah dengan bingkai kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah, ya. Dan insya Allah pembahasan kita sore hari ini tidak akan banyak-banyak di surat Al-Fatihah ini, ya kita akan ringkas-ringkas saja, ya. Sebenarnya pembahasan Syekh Ali As-Sabuni terhadap surat Al-Fatihah ini panjang sekali, ya, panjang sekali. Kalau kita lihat pembahasan beliau tentang surat Al-Fatihah ini kira-kira sampai kurang lebih sekitar 40 halaman, ya. Sekitar 40 halaman sendiri dalam kitab ini, dan pada pembahasan-pembahasan yang tidak begitu relevan bagi kita yang bukan spesialis dalam ilmu agama, ya. Jadi mungkin kalau kita bahas justru akan menambah kebingungan. Jadi kita akan bahas saja sekilas-sekilas apa yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni yang kira-kira relevan bagi penambahan penguasaan keilmuan kita terhadap surat Al-Fatihah. Kita akan mencoba membahas beberapa poin. Yang pertama adalah nama surat Al-Fatihah. Di halaman ke-13 ini, Syekh Ali As-Sabuni, ya, menyebutkan beberapa nama yang melekat pada surat Al-Fatihah. Ini kita akan sebut-sebut saja. Saya kira ini semuanya sudah populer dan mayoritas kita semuanya sudah paham insyaallah. Tapi tidak apa-apa, sebagai bentuk kita mengambil barokah dari ilmu para ulama, kita baca dan kemudian kita pahami maksudnya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, hadhihi suratul karimatu lahu iddatu asma. Surat yang mulia ini memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah awalan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, ini sebenarnya yang populer. Beliau mengutip surat pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, qala Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini, ya, mungkin sebagian kita yang tidak mengenal siapa beliau, saya sedikit ringkas profil beliau. Beliau seorang ulama tafsir yang boleh dikatakan sebagai guru besar para ahli tafsir setelah era salafus saleh, setelah era sahabat, tabi'in dan tabi'in. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini merupakan bapaknya, kira-kira gitu, guru besarnya para ahli tafsir. Imam At-Tabari ini wafat tahun 310 Hijriah. Ya. Tahun 310 Hijriah berarti awal abad keempat Hijriah beliau wafat. Ya, awal abad keempat Hijriah beliau wafat. Dan kitabnya dalam ilmu tafsir merupakan rujukan induk dari semua kitab tafsir yang datang belakangan. Ya, semua kitab tafsir yang datang belakangan sampai hari ini semua pasti merujuk ke Imam At-Tabari. Ya. Jadi kalau boleh kita katakan Imam At-Tabari itu mungkin kira-kira wallahu a'lam bishawab, ya, seperti Imam Syafi'inya tapi dalam ilmu tafsir. Tapi kalau Imam Syafi'i dalam ilmu fikih dan usul fikih, ya, dan juga dalam pembelaan terhadap sunnah, ya, Imam At-Tabari itu kira-kira jeniusnya dalam ilmu tafsir, kira-kira itu Imam At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari mengatakan Al-Fatihah dinamakan sebagai Fatihatul Kitab atau pembuka kitab karena dengannya dibuka penulisan mushaf Al-Quran dan dengan Al-Fatihah ini juga dibuka sholat-sholat itu. Ya, kita melakukan sholat setelah kita takbir dan iftitah, kita membukanya dengan surat Al-Fatihah. Nama yang kedua adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab, ya, induk dari kitab. Syekh As-Sabuni mengatakan, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Karena dia mencakup maqasid asasiyah, ya, maqasid asasiyah. Maqasid asasiyah itu adalah maksud-maksud utama atau tujuan-tujuan utama atau konten-konten utama dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasan dari isi Al-Qur'an itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, ini saya mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, ya, seluruh kitab-kitab Allah yang 4 yang kita kenal itu, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, itu semua terangkum dalam Al-Qur'an. Dan semua isi Al-Qur'an terangkum dalam Al-Fatihah, dan semua isi Al-Fatihah terangkum dalam ayat di tengah-tengahnya yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi kenapa disebut Ummul Kitab? Karena dia mencakup tema-tema pokok yang dibahas oleh Al-Qur'an, ya. Di situ ada pembahasan akidah, di situ ada pembahasan ibadah, di situ ada pembahasan manhajul hayah,
ya, way of life. Seorang ulama kontemporer, Syekh Said Hawa, itu membagi 3 tema surah Al-Fatihah itu. Pertama, akidah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu tentang akidah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tentang ibadah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai terakhir, sampai waladhdallin, itu tentang manhajul hayah, way of life. Jadi paripurna kira-kira begitu. Karena itu kemudian disebut dengan Ummul Kitab. Yang ketiga, dia juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang karena memang sering dibahas dalam dibunyikan oleh Rasulullah SAW, dinamakan sebagai Sab'ul Mathani, dan juga sering diulang dalam sholat kita sebagai 7 ayat yang berulang-ulang. Baik, setelah kita membahas nama, sebelum kita melanjut ke poin berikutnya, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi di sini yang dibahas oleh atau yang dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni, ya. Di halaman ke berapa ini? 14 ini. Wa qad dzakara al-'allamatul Qurtubi fi tafsirihil jami' li ahkamil Qur'an. Ya, fi tafsirihil jami' li ahkamil Qur'an. Anna li hadhihi surati 12 isman. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an mengatakan bahwa surat ini memiliki 12 nama. Yang pertama adalah Asy-Syifa, yang kedua ada Al-Wafiyah, yang ketiga ada Al-Kafiyah, kemudian Al-Asas, kemudian Al-Hamdu. Beliau hanya mengutip sebagiannya dari 12 nama yang dicantumkan oleh Al-Qurtubi, ya. Kemudian dikutip juga pendapat Al-Alusi, seorang ulama tafsir dari Irak, ya, mengatakan bahwa nama Al-Fatihah ini sampai kurang lebih 20-an nama. Ya. Sebagaimana dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Baik, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa nama yang terkait dengan surat Al-Fatihah, beberapa nama yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang nama, kita akan langsung saja membahas tentang Al-Lataif. Ya, apa itu Al-Lataif? Kita lompatin saja karena beberapa pembahasannya terlalu mendetail dan mungkin tidak begitu relevan ya bagi kita. Al-Lataif ini ada di mana ini? Ada di halaman berapa ini? Kalau di saya ada di halaman di halaman 30. Ya. Baik. Mana Lataif ya? Ketemu nggak? Kalau di kitab yang saya pegang, ini ada Lataif di halaman 28. Kayaknya beda cetakan. Baik, langsung saja saya bahas daripada mencari-cari. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Al-Lataif? Lataif itu artinya kira-kira rahasia-rahasia atau kira-kira hikmah-hikmah apa yang ada dalam surat ini ya. Hikmah-hikmah apa yang kira-kira ada dalam surat ini. Yang pertama adalah kawan-kawan saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Latifatul Ula, kata Syekh Ali As-Sabuni, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz. Ya, untuk membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ini kayaknya Pak adminnya ini masih mencari. Kayaknya memang beda cetakan dengan saya pegang, mohon maaf.
Baik, kita lanjutkan saja dulu, biarkan panitianya mencari kitabnya ada di halaman berapa. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz, ya. Kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Karena kan kalau kita membaca, ini dia ketemu di halaman berapa itu? Halaman 36 ya. Halaman 36. Ustaz. Saya bisa kelakhir. Di halaman 36 ini, kawan-kawan sekarang rahmati Allah SWT, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya. Sebenarnya apa relevansinya ta'awudz dengan surah Al-Fatihah? Mungkin kita bertanya, kenapa Syekh Ali As-Sabuni mengutip ta'awudz? Apa relevansinya atau korelasinya pembahasannya dengan ta'awudz ini? Korelasinya adalah kita sering kali kalau mau membaca Al-Fatihah, kita sering memulainya dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ta'awudz ini berdasarkan pendapat mayoritas para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama, bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pembahasan ta'awudz, apa hikmahnya dari kenapa kita disunahkan untuk ta'awudz? Kata Syekh Ali As-Sabuni mengutip pendapat seorang ulama yang bernama Ja'far As-Sadiq, seorang ulama dari kalangan tabi'in, ya. Beliau mengatakan, "Innahu la budda qabla al-qira'ati min at-ta'awudz. Wa amma sa'iru at-ta'at fa innahu la yuta'awwadhu fiha. Wal hikmatu fihi أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة." Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk ta'awudz? Kenapa kita diperintahkan untuk ta'awudz? Sedangkan bentuk-bentuk ibadah atau ketaatan yang lain kita tidak diperintahkan untuk ta'awudz. Hikmahnya adalah karena seorang hamba itu boleh jadi lisannya itu terkena najis, terkena kotoran, disebabkan dia berbohong, disebabkan dia ghibah, disebabkan dia namimah. Maka Allah memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz agar lisannya menjadi tahir, agar lisannya menjadi suci. Ya. Ini hikmahnya. Baik. Hikmah yang kedua adalah kenapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Bukan ungkapan bismillahnya tidak langsung billah, tapi bismillah, ya, dengan nama Allah, tidak langsung dengan Allah. Ya. Para ulama mengatakan, ya, berdasarkan pendapat Imam At-Tabari juga yang tadi disebutkan, ya, bahwa yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim dan kita tidak mengatakan Billahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim menegaskan tentang bahwa kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Kalau dengan ungkapan billah, maka ini seperti kita sedang bersumpah. Sedangkan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sedang tidak bersumpah. Kita sedang tidak bersumpah, namun kita sedang mengambil barakah. Kita sedang bertabarruk, atau dalam bahasa para ulama disebut dengan tayammun, disebut dengan tabarruk atau tayammun, mengambil barakah. Ya. Kemudian hikmah berikutnya adalah kenapa kemudian kita menggunakan lafzul jalalah ketika kita membaca bismillah. Ketika kita membaca bismillah. Kenapa kita tidak menggunakan kata ilah, tapi menggunakan kata Allah? Itu ada di hikmah yang keempat, ya. Ya. Al-Latifah Ar-Rabi'ah. Kenapa kita menggunakan kata Allah dan tidak menggunakan kata ilah? Karena kata Allah itu adalah nama yang melekat hanya pada zatnya. Tidak ada yang menyertai zat Allah Subhanahu wa taala dalam nama ini. Sedangkan kata ilah dipakai juga
oleh lisan manusia untuk menyematkan ketuhanan kepada selain Allah. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak mengucapkan Bismillah, ya, untuk menafikan atau untuk meniadakan adanya kemungkinan penyematan ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menutup dengan hikmah yang kelima, ya, sebelum nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, karena saya kira waktunya sudah sudah cukup, ya, dan mudah-mudahan nanti ada pembahasan. Kalau ada tanya jawab bisa nanti disampaikan. Kita menutup dengan penjelasan yang kelima atau al-latif al-khamisah, kata Syekh Ali As-Sabuni dalam perkataan kita Bismillahirrahmanirrahim, ada fawaidu jalilah, ada faedah-faedah yang sangat agung. Di antaranya adalah mengambil barakah dari nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengusir setan, ya, karena setan itu akan lari dari ketika nama Allah disebut. Kemudian juga dia akan kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga menampakkan sikap untuk membedakan diri dari kebiasaan orang-orang musyrik yang sering menggunakan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala ketika mau melakukan sesuatu. Baik, poin paling terakhir karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari pembahasan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya untuk kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya setelah surat Al-Fatihah. Syekh Ali As-Sabuni membahas hukum-hukum fikih yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Namun yang menarik adalah Syekh Ali As-Sabuni tidak membahas tentang hukum yang dikandung surat Al-Fatihah, tapi membahas tentang hukum yang terkait surat Al-Fatihah. Dibedakan, ya, antara hukum yang dikandung Al-Fatihah dengan hukum yang terkait surat Al-Fatihah. Ini dua hal yang berbeda. Nah, Syekh Ali As-Sabuni membahas hukum-hukum yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Itu dibahas pada poin al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat pada surah Al-Fatihah. Silakan Pak admin dicari, ada di halaman berapa itu? Kalau di cetakan saya ada di halaman 35. Ya, mungkin di antum kira-kira di halaman 40-an. Wallahu a'lam. Beberapa pembahasan fikih yang dibahas oleh Syekh Ali As-Sabuni adalah apakah basmalah ayat dari Al-Quran atau bukan. Ini kan sebenarnya tidak dikandung oleh surah Al-Fatihah, tapi ini pembahasan tentang hukum di luar surah Al-Fatihah, cuma kaitannya karena bicara tentang basmalah dalam surah Al-Fatihah. Nah, apakah basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Beliau menyebutkan tiga pendapat para ulama. Pendapat pertama adalah pendapat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan basmalah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah sekaligus ayat dari setiap surat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Yang kedua, kan, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ya, bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan juga bagian dari surat-surat dari Al-Quran. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat yang ketiga, dia adalah surat dari Al-Fatihah. Basmalah adalah ayat dari Al-Quran, dia adalah ayat dari Al-Quran, tapi bukan ayat dari Al-Fatihah. Basmalah diturunkan untuk menjadi pemisah antara satu surat dengan surat-surat yang lain. Ini pendapat-pendapat yang terkait dengan apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Ya. Nah, kita mazhab Syafi'i, ya. Maka kita meyakini bahwa surat Al-Fatihah adalah basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya saja pendapat yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini berbeda dengan hitungan ayat yang kita baca sebagai konsekuensi dari riwayat yang kita baca. Kita membaca Al-Quran ini dengan riwayat Hafiz dari Asim. Apakah riwayat Hafiz dari Asim ini mengatakan basmalah adalah bagian dari semua surat Al-Quran?
beliau tidak mengatakan begitu. Ya, Imam Hafiz yang bacaannya kita baca hari ini, ya, itu tidak berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat dari Al-Quran. Beliau tidak mengatakan itu. Ya, tapi Imam Hafiz mengatakan basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah. Dia sama pendapatnya seperti Imam Syafi'i. Ya, basmalah itu sama seperti Imam Syafi'i, adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Ya, perhatikan baik-baik. Ini tidak terkait dengan hukum membaca basmalah dalam sholat. Ini hanya terkait dengan menjawab pertanyaan, apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Memang nanti akan ada pembahasan setelah ini, bagaimana hukumnya membaca basmalah ketika kita surah Al-Fatihah. Ini pembahasan yang cukup populer di masyarakat. Ya. Di pembahasan berikutnya adalah kata Syekh Ali As-Sobuni, hukum yang kedua, apa hukum membaca basmalah di dalam sholat? Apa hukum membaca basmalah di dalam sholat? Imam Malik, karena beliau mengatakan di basmalah itu bukan Fatihah, bukan pula surat-surat yang lain, beliau mengatakan tidak ada sunnahnya, baik mau dijaharkan atau mau disirkan, basmalah tidak perlu dibaca. Ini pendapat yang pertama. Pendapat Abu Hanifah mengatakan, ya, basmalah itu dibaca tapi sir, dalam hati, tidak dikeraskan. Itu pendapat Abu Hanifah. Kalau kita, mazhab Syafi'i mengatakan, basmalah itu dibaca dengan jahar, tidak dengan sir. Ya. Kemudian, ya, pendapat yang keempat adalah pendapat Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwa basmalah itu dibaca sir dan tidak perlu dijaharkan. Ya, dan tidak perlu dijaharkan. Jadi ini pendapatnya sama seperti Imam Abu Hanifah. Perhatikan baik-baik bahwa yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah hanya Imam Malik. 3 ulama yang lain, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Hanya mereka berbeda pendapat apakah dikeraskan atau di dalam hatikan. Perbedaannya dalam masalah itu saja. Dan ini perbedaan pendapat ini perbedaan yang ringan dan tidak perlu melahirkan kebingungan-kebingungan, apalagi perselisihan, ya. Tinggal kita ini sholatnya mayoritas masyarakat kita ini pakai mazhab yang mana, dan insya Allah semuanya boleh dan benar. Insya Allah semuanya boleh dan benar. Hanya saja sebaiknya kalau kita jadi imam, ya ikutilah mazhab yang sedang berkembang di masyarakat itu. Hukum yang ketiga yang dibahas oleh Syekh Ali As-Sobuni adalah apakah membaca Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat? Apakah membaca Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat? Pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah, jadi pendapat Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Dia adalah rukun. Jadi kalau nggak dibaca berarti sholatnya tidak sah. Sedangkan pendapat Abu Hanifah mengatakan tidak wajib, ya, tidak wajib. Ini pendapat Abu Hanifah. Dalilnya masing-masing punya dalil, tapi yang kira-kira mendekati kebenaran berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai dalil, insya Allah pendapat mayoritas ulama itu yang lebih tepat kita ikuti, yaitu membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun yang harus ditunaikan di dalam sholat. Ya, baik. Kemudian poin terakhir dari hukum-hukum terkait yang dibahas terkait soal Al-Fatihah ini, apakah seorang makmum itu perlu membaca sesuatu di belakang imam? Ya, apakah seorang makmum perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam? Ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Jadi kalau dia berjamaah, dia tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i yang kita anut juga. Jadi kalau kita sholat jahriyah, ya, kita tetap membaca Al-Fatihah meskipun imam kita membaca Al-Fatihah juga. Sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan Al-Fatihah dibaca dalam sholat
sir saja. Kalau sholatnya jahar, tidak perlu dibaca Al-Fatihahnya bagi seorang makmum. Kenapa? Karena seorang makmum itu diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Untuk menyimak dan mendengarkan bacaan imam. Kemudian, pendapat ketiga adalah pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, baik dalam sholat jahar maupun sholat sir. Ya, karena memang dia berpendapat bahwa surat Al-Fatihah bukan kewajiban dalam sholat. Ya, surat Al-Fatihah bukan kewajiban dalam sholat. Nah, insya Allah yang kita anut dan yang insya Allah mendekati ketepatan, insya Allah ya, adalah pendapat yang pertama bahwa surat Al-Fatihah ini kita baca. Ya, insya Allah pendapat ini kita baca dengan tidak menutup kemungkinan pendapat yang lain juga ada potensi kebenaran. Baik. Saya kira demikian ya, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang soal Fatihah ini sangat panjang sekali sebenarnya dan sangat mendetail, pembahasannya bisa kemana-mana. Dan karena pembahasan kita adalah ayat hukum, kita akan mencukupkan diri dengan pembahasan terkait dengan hukum saja, ya. Dan kalau kita bicara terkait soal Fatihah sendiri ini, itu sangat panjang sekali. Seorang mufassir besar, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan Imam Ar-Razi, yang kitab tafsirnya dinamai dengan Mafatihul Ghaib, ya, atau At-Tafsir Al-Kabir. Beliau menulis kitab tafsir besar sekali, berjilid-jilid, dan jilid pertamanya itu hanya tentang surat Al-Fatihah saja. Jadi memang beliau seperti samudra ya, membahas semua hal yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau didiskusikan juga silahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz kita, guru kita, Faris Jihadi. Teman-teman kalau ingin bertanya boleh disampaikan lewat grup chat ya. Ini udah ada dua pertanyaan yang masuk, Ustadz. Jazakallah khair. Yang pertama terkait kondisi corona saat ini, pemerintah menganjurkan sholat tarawih di rumah, tapi masih ada beberapa masjid yang masih melaksanakan sholat tarawih dengan catatan tidak rapat safnya. Apa pendapat Ustadz mengenai hal ini? Kemudian yang satu lagi sekaligus Ustadz ya. Ya. Yang kedua terkait fatwa ulama, apakah dia bisa menjadi hukum yang mengikat sehingga ketika melanggar kena sanksi, ataukah hanya sekedar himbauan yang sifatnya boleh dijalankan atau boleh tidak. Kemudian yang ketiga Ustadz, untuk sesi ini, Ustadz Afan mau bertanya bagaimana kalau kita lupa apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum, apa yang harus kita lakukan, apakah mengulang atau tidak. Itu 3 pertanyaan untuk sesi awal ini Ustadz. Fadhol. Baik, kita akan yang pertama sepertinya tidak begitu ada korelasinya dengan pembahasan kita sore hari ini, tapi nggak apa-apa kita jawab. Ada beberapa yang menganjurkan sholat tarawih, pemerintah menganjurkan sholat tarawih di rumah, tapi masih ada beberapa masjid yang masih melaksanakan tarawih. Pendapat saya mengenai ini seperti apa? Pendapat saya ya, udah paling selamat kita ikuti fatwa lembaga yang berkompeten, ya, dan mengikuti otoritas. Itu insya Allah paling selamat. Ya. Paling selamat dari segi dunia maupun akhirat. Kenapa saya katakan dunia dan akhirat? Secara duniawi, insya Allah ini adalah cara terbaik kita menghindarkan diri dari terkena penyakit. Apalagi kalau kita hidup di zona merah. Ini saya bicara kalau kita di zona merah ya. Kalau kita yang tinggal di zona PSBB ini, apalagi di Jabodetabek dan sekitarnya, ya, udah paling selamat kita sholat di rumah secara duniawi, ya, secara duniawi. Dan secara ukhrawi, secara syar'i, sholat dengan berjarak ini sebenarnya ini menjadi khilaf para ulama, ya, menjadi khilaf para ulama kontemporer sekarang. Ketika terjadi situasi ini menjadi diskusi, ya. Diskusinya adalah apakah sah sholat seperti ini? Sebagian mengatakan sholatnya tetap sah karena kerapatan shaf itu bukan syarat sah sholat. Sebagian mengatakan bahwa kalau tujuannya adalah menghindarkan diri dari penyakit,
lebih baik kalian nggak usah ke masjid, itu lebih utama daripada membuat sesuatu yang tidak ada contohnya, yaitu merenggang-renggangkan shaf. Ini pendapat kedua, ya. Jadi ada yang mengatakan malah ini bid'ah gitu. Saya tidak mengatakan saya bilang itu bid'ah, enggak. Saya tidak mengatakan itu bid'ah, enggak. Saya ingin mengatakan ini menjadi khilaf para ulama kontemporer. Ya, saya pribadi cenderung sah-sah saja. Softnya apa istilahnya merenggang-renggang dan seterusnya itu sah saja karena memang bukan syarat sah sholat. Tapi kalau poinnya adalah kita ingin menghindarkan diri dari potensi penyakit yang nggak kelihatan itu, ya afdalnya di rumah seperti itu. Karena kalau kita katakan kita sholat ke masjid tapi dengan syarat direnggangkan, siapa yang akan menjamin bahwa masjid itu tidak akan membludak? Siapa yang bisa mengatur kamu jangan ke masjid karena jaraknya cuma sekian meter. Siapa yang bisa membuat giliran apa pakai kupon ke masjidnya dan seterusnya? kan begitu, kira-kira begitu. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau saya pribadi udah paling selamat secara dunia dan akhirat, kita ikuti fatwa ulama lembaga-lembaga yang berkompeten. Insya Allah Allah mencatat semangat baik kita untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan. Masjid, jamaah di masjid itu wasilah. Jangan kita kehilangan ghayah atau substansi karena kita sibuk memikirkan wasilah. Yang kedua adalah pertanyaan. Ini pertanyaan pertama saya sudah terjawab ya. Pertanyaan kedua, apa dia bisa jadi hukum yang mengikat ketika kita melanggar kena sanksi atau hanya himbauan saja? Mengikat ini ada dua ya maknanya. Mengikat dunia atau duniawi kalau diadopsi menjadi keputusan pemerintah. Itu menjadi mengikat secara duniawi, artinya ada konsekuensi hukum mestinya. Hukum duniawi poinnya. Hukum duniawi ada sanksi dan seterusnya. Ya, ini poinnya. Tapi kalau mengikat secara ukhrawi, sebenarnya kita ini terikat secara ukhrawi terhadap fatwa ulama, apalagi fatwa ulama yang dilakukan secara konsensus atau kolektif. Kenapa? Karena pada dasarnya fatwa ulama itu penjelasan tentang hukum Allah yang berlaku Ustadz Afwan suaranya nggak keluar. Boleh diulang, Ustadz? Ya. Halo. Siap masuk suaranya. Ya. Ini kayak hilang sebentar ini dari saya aplikasinya. Baik, jadi poinnya adalah ketika ulama secara kolektif menetapkan satu hukum tertentu, ya, menetapkan satu keputusan atau rekomendasi tertentu, itu sebenarnya penjelasan tentang hukum Allah yang berlaku di satu kondisi itu, kondisi darurat ini, seperti itu. Karena kita orang awam tidak punya kemampuan membaca dalil dan tidak punya kemampuan menerapkan dalil. Kalau kita tidak mengikatkan diri terhadap fatwa ulama, kita mau mengikatkan diri ke siapa? Ke selera kita sendiri, ke emosi kita sendiri, kan enggak? Seperti itu. Jadi itu terkait dengan apakah mengikat atau tidak. Mengikat secara duniawi memang enggak, kecuali dia diadopsi menjadi peraturan pemerintah, baru dia mengikat secara duniawi. Tapi kalau mengikat secara ukhrawi, pandangan saya sebenarnya fatwa ulama itu mengikat secara ukhrawi apa
lagi yang terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Saya nggak kelihatan nih chatnya tadi. Yang ketiga ini, Ustaz, kalau kita lupa apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengulang bacanya atau tidak? Ya, jadi gini, kita lalai atau lupa dalam sholat itu ada beberapa kemungkinan. Satu, ragu, ya. Yang kedua, pertama ragu kita sedang berapa rakaat. Yang kedua kita meninggalkan rukun. Yang ketiga kita meninggalkan sunnah. Ya. Kita meninggalkan sunnah. Kalau kita meninggalkan rukun, ya. Kalau kita meninggalkan rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kita harus mengulang menunaikan rukun itu. Jadi sholatnya nggak sah. Rukun itu kalau dia gugur, kita lupa, harus ditunaikan. Diulang sholatnya, kita membaca rukun itu atau kita menunaikan rukun itu. Dan mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih mengatakan Al-Fatihah adalah rukun. Seperti itu. Beda kalau yang kalau ketinggalannya adalah sunnah. Ya, ketinggalannya adalah sunnah. Maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Atau misalnya yang ketinggalannya adalah atau penyebabnya adalah keraguan-raguan. Ini kita lagi rakaat keberapa ya gitu. Kemudian kita mantapkan kita lagi rakaat keempat misalnya. Nah, itu kemudian kita disunnahkan sujud sahwi. Jadi poinnya adalah kalau pertanyaannya adalah kita lupa Al-Fatihah itu rukun, maka harus kita ulang untuk menunaikan rukun itu. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Faris. Ini udah sih, Ustaz. Paling dari Anas tentang bacaan jawaban amin, Ustaz. Kalau di dalam pembacaan Al-Fatihah kan makmum jawab amin, Ustaz ya. Ya. Ini kaidahnya maksudnya dari mana, Ustaz? Gimana pertanyaannya? Jawaban amin ketika dalam sholat berjamaah ataupun sendiri, ketika selesai baca surat Al-Fatihah, kita kan lanjut amin gitu, Ustaz ya. Waladhdallin, amin. Nah, ini kan bukan bagian dari ayatnya, Ustaz. Nah, ini kaidahnya gimana, Ustaz? Ya, amin, kata-kata amin itu sebenarnya sunnah, meskipun bukan bagian dari ayat. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW, kalau tidak salah hadis riwayat Muslim, idza ammana al-imamu fa aminu. Jika imam itu beramin, maka ikutilah aminnya. Ya, maka ikutilah aminnya. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, ya, aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Begitu dalam sebuah riwayat hadis. Jadi sebenarnya apa arti amin? Amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, ijabahilah permohonan kami. Ya Allah, ijabahilah permohonan kami. Sebagai bentuk jawaban, respon terhadap ayat yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu kan doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang orang-orang Engkau beri nikmat, ya, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai maupun yang Engkau sesatkan. Orang yang dimurkai maupun yang tersesat. Itu kan doa. Nah, doa perlu ada ungkapan respon, ya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Jadi ini konteksnya amin. Memang dia sunnah saja, tapi tentu ini namanya sunnah lebih baik kita lakukan. Ya, lebih baik kita lakukan, baik kita sendiri maupun kita sedang tilawah sendiri maupun kita lagi sholat sendiri maupun sholat berjamaah kita membaca amin. Hanya soal perbedaan pendapat para ulama, apakah aminnya dijaharkan atau tidak? Ya, kita kalau pergi ke Turki mazhab Hanafi atau pergi ke Afghanistan, Pakistan mazhab Hanafi, ketika waladhdallin kita jadi orang aneh sendirian, amin sendirian paling keras. Orang lain cuma amin gitu doang, cuma dalam hatinya dia sirkan, dia tidak keraskan. Ya, makanya kalau orang Indonesia pergi ke sana sholat jamaah maghrib isya waladhdallin, orang habis sholat nengok ke dia semua, ya. Ini orang dari mana ini, katanya tamu baru datang dari mana begitu ya. Ya, itu tentang amin ya. Jadi
Dan dua-duanya benar. Dan mazhab kita mengatakan disunahkan untuk dijaharkan. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir kali Ustaz ya. Ada dari Mbak Tasya. Bagi kami yang belum pernah mengkaji kitab tafsir, rekomendasi kitab apa yang kami pelajari? Oh, ini tugas tugas baca nih Ustaz. Waduh. Assalamualaikum Ustaz, bagi kami yang belum pernah mengkaji kitab tafsir, rekomendasi kitab apa yang mesti kami pelajari? Pertama, definisikan dulu kita ini ada dalam posisi mana. Kita mengerti bahasa Arab atau nggak mengerti bahasa Arab. Kalau kita dalam posisi mengerti bahasa Arab, maka kita sudah punya alat untuk membuka kitab-kitab tafsir dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya. Ya, dan nanti itu pembahasannya lebih lanjut di kalangan spesialis, saya bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita bukan orang yang mengerti bahasa Arab, paling awal kita mendalami isi kitab Allah adalah membuka terjemah. Membuka terjemah Al-Quranul Karim, kemudian mengambil terjemah-terjemah tafsir yang ringkas. Membuka terjemah-terjemah tafsir yang ringkas. Ya. Jangan langsung yang besar-besar, jangan langsung yang gede-gede. Kenapa? Karena poin dari kita belajar tafsir, kalau kita bukan spesialis, kalau kita bukan ahli, bukan orang yang bisa bahasa Arab, poinnya adalah kita ingin tahu makna dari ayat itu, dan kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil. Ya, poin sederhananya itu. Jadi makna ini atau semangat ini yang harus kita hadirkan ketika kita membuka terjemah. Ya, membuka terjemah apa poinnya, apa arti dari ayat ini, pesannya apa, pelajaran apa buat saya yang bisa saya terapkan. Terus kitab apa? Apakah ada kitab spesifik dari kitab-kitab tafsir yang ada? Sebenarnya sekarang sudah banyak kitab tafsir yang diterjemahkan. Kitab tafsir dalam bahasa Indonesia pun, kitab-kitab tafsir yang terjemah, yang penulisnya orang Indonesia pun juga sudah banyak, seperti kitab tafsir Hamka, Al-Azhar, atau tafsirnya Syekh Profesor Dr. Hasbi Asidiki, atau tafsirnya Profesor Quraisy Shihab, dan seterusnya, itu kitab-kitab tafsir. Hanya saja, persoalannya bukan hanya soal di bahasa, tapi soal di kontennya itu berat atau cocok buat kita atau tidak. Ya, cocok atau tidak. Maka kita hadirkan makna tadi. Kita ingin mengambil pelajaran dari kandungan Al-Quranul Karim, maka kita cari kitab terjemahan maupun yang aslinya penulis orang Indonesia, ya, yang kira-kira bisa menghadirkan makna langsung dari ayat Al-Quran tanpa banyak terjebak pada perbedaan pendapat para ulama, arti kebahasaan, kemudian pendapat fulan-fulan, nama-nama yang tidak kita kenal, dan seterusnya. Jadi seperti tersesat di jalan yang benar, seperti itu. Ya, saya menganjurkan, ya, kalau kita mau buka kitab tafsir yang ada yang terjemahan, saya menganjurkan kita membuka tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Itu sudah ada terjemahannya, tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya, tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini kitab tafsir yang ringkas, sudah ada terjemahannya, dan bahasanya juga cenderung mudah. Memang penulisnya ketika menulis tujuannya, targetnya adalah untuk orang mayoritas kaum muslimin, tapi dalam bahasa Arab, gitu. Orang awam tapi yang bisa bahasa Arab. Ya, orang awamnya orang Arab, seperti itu, bukan orang awamnya orang Indonesia, seperti itu. Nah, ini tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini kalau mau kita membaca isi kandungan utama dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ada juga sebenarnya kitab-kitab tafsir Ustaz, Afwan nampaknya suaranya
hilang karena kondisi. Halo Ustaz. Ya, halo. Iya Ustaz. Halo Ustaz. Halo. Iya Ustaz. Halo, ini kayaknya saya putus-putus di sini. Siap Ustaz. Ya, kita tutup dengan pertanyaan terakhir ya. Jadi intinya kalau mau kitab tafsir yang ringkas, rekomendasi saya tadi merekomendasikan dan juga beberapa kitab terjemah. Adapun kitab tafsir yang besar-besar seperti Ibnu Katsir, terjemah Ibnu Katsir dan seterusnya, silahkan saja kalau mau dibaca. Cuma mungkin mayoritas isinya cukup berat, ya, cukup berat karena banyak menggunakan istilah-istilah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang spesialis di bidang itu. Pertanyaan berikutnya? Betul, waktu nggak habis Ustaz. Ya Ustaz, kalau nanti bisa dijawab di grup lagi Ustaz. Atau mau antum coba jawab Ustaz? Satu aja. Boleh, siap Ustaz. Fadol. Apa pertanyaannya? Jika baca Al-Fatihah tidak lengkap atau belum sempat membaca, tadi Ustaz, jika jadi belum selesai Al-Fatihahnya belum selesai tapi udah mau rukuk Ustaz. Halo? Halo Ustaz. Halo. Jadi ketika kita jadi makmum waktu mau baca Al-Fatihah tapi udah keburu rukuk Ustaz. Oke. Gimana Ustaz hukum? Oke. Kalau persoalannya adalah ruku, maka ada dalil hadis sahih yang lain yang mengkhususkan keumuman kewajiban Al-Fatihah bahwa ketika seseorang bisa membersamai imam dalam ruku, maka itu sudah terhitung 1 rakaat dan kewajiban Al-Fatihahnya gugur. Ini disepakati oleh mayoritas ulama. Jadi kewajiban Al-Fatihahnya di rakaat itu gugur dan dia sudah dihitung dengan 1 rakaat meskipun dia hanya membersamai imam dimulai dari ruku. Nah, itu terkait dengan tentang ruku ya. Wallahu a'lam. Oke, siap. Saya Ustaz, semua pertanyaan udah dijawab. Kayaknya ada beberapa yang kelewat tadi, tapi saya juga mau lagi udah terhapus karena hilangan saya nih ininya. Iya, Ustaz. Aplikasinya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di grup. Insya Allah nanti bisa dijawab sama Ustaz. Insya Allah, Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Siap, sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz kita, guru kita, Ustaz Hadi LCMA. Mudah-mudahan materi kita sore hari ini, meskipun berat tapi luar biasa, dalam banget. Mudah-mudahan bisa menjadi satu manfaat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita akan tutup bersama ya sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan jiddan atas segala kekurangan. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.